Bisa aja startup menjadi unicorn, tapi dia nggak profitable. Yang mana tuh, Pak? Itu ada yang IPO, terus mungkin ada hijau-hijaunya dikit gitu kan. Itu kan Kita kasih solusi. Wah, di hadapan saya bukan orang sembarangan deh. Saya mau cari tahu nih kira-kira investor besar, venture capitalist. Wah, kapitalis dong berarti Anda, Pak. ya cari uang dong. Cari uang ya. Nah, ini kira-kira di tahun 2024, Anda melihat brand-brand apa lagi nih yang jadi tren yang akan disuntik? Nanti teman-teman pastikan nonton sampai akhir nih. Saya udah dapat bocorannya teman-teman ya. Jadi berbanggalah kalian sekarang di industrinya yang tadi 3 ya Anda bilang di luar kamera. Jadi bocorin dulu ya Pak ya. Jadi Anda kan CEO dari BNI Ventures. Betul. Duitnya nggak berseri teman-teman. Jadi startup founder pastikan nonton sampai akhir nih. Dan apa yang beliau akan lihat. Masih zamankah main valuasi digedein, exit dijual, gedein lagi, fundraising. Bukannya kan abis winter sekarang jadinya pada ngejar profit Pak ya. Nanti kita bahas ya Pak ya. Siap. Tapi beliau ini bukan orang sembarangan, kita masuk ke LinkedIn ya. Dim, ke bawah Dim. Tuh, saya juga cek juga sih di handphone saya nih. Tuh, CEO BNI Ventures. Jadi dari BNI ya berarti Pak ya? Anak usaha Bank BNI. Oke. Terus, bawa lagi. Lihat profilnya dong. Nah ini bawa. Tuh, bener. Tuh, bawa lagi. Cek aja. Lihat dong, perjalanan karirnya beliau dong. Bawa lagi. Ke bawah aja tadi. Jangan pencet. Nanti kita dapat bocoran aktivitas beliau kemana aja. Abis nyuntik dana di mana aja. Ya sebenarnya gini, kalau kita sebagai investor kan kita kan cari return. Return itu ada yang mulai dari 1x, 2x, 10x, bahkan lebih 100x gitu. Kalau kadang-kadang kita nggak mencari yang paling tinggi, misalnya 100 kali lipat returnnya, cuannya. Tapi kalau nggak bisa dimonetisasi, itu masih on paper profit, ya kan sama aja bohong gitu kan. Kan nggak butuh, bukannya venture capital atau investor tuh kayaknya ngegede-gedein valuasi aja, abis itu nanti tinggal cari fundraising, bukan emang butuh brand harus profit masa sih Pak? Butuh lah Der, kan bagaimanapun juga kalau saya dan teman-teman invest ke sebuah startup, itu kan bukan uang saya pribadi, itu kan bukan uangnya seorang Edi Danusaputro, itu kan uang investor saya. Jadi mereka juga ingin dapat return dong, jadi ya entah itu 5 tahun atau 7 tahun, 8 tahun, ujung-ujungnya kan saya harus invest ke sebuah startup, terus berapa tahun kemudian exit, jual, baik itu IPO maupun ada akuisisi apapun transaksinya, uangnya saya kembalikan ke investor saya. Kan fundraising lagi bisa Pak, kan katanya kan bocorannya kan begitu, nanti begitu udah runway-nya nggak ada nafas, cash flow-nya, pengen ngegedein lagi, pengen bakar-bakar duit lagi, jual aja, nanti yang tinggal fundraising lagi ya kan, nanti kan ya, betul, itu nggak salah. Cuma eranya masih gimana sih Pak sekarang? Kita bahas lah ya. Kita bahas ya. Oke lah. Jadi Bapak ini sebelumnya ada di mana aja Pak? Kalau boleh tahu dengan era 2023 sebelum winter juga kan Anda juga bermain juga di startup tech company, bahkan sekarang yang tech ya berbasis apa sih yang ringan-ringan aja bahasanya nih? Marketplace misalnya. Ya. Yang sifatnya mengagregasikan sesuatu lah ya, yang menjadi maklar di tengah-tengah kan antara pemilik brandnya, startupnya sama ke konsumen. Makanya agregator di situ jadinya. Dan yang berikutnya lagi eranya sekarang kalau udah nggak ketolong Pak, jual aja ke TikTok Pak. TikTok siap nampung kok Pak, dananya masih 20-an triliun Pak. Kalau udah nggak nolong, ya nggak tahu lah ntar yang terjadi. Gimana Pak coba fenomenal sekarang nih Pak di investor apa segala macam dan bahkan startup ini founder harus ngapain nih Pak? Ya. Oke, ini menarik ya Der. Jadi mungkin menjawab yang tadi pertanyaan pertama. Saya udah jadi venture capitalist nih hampir 10 tahun ya. Oke. Jadi sudah mengalami dari awal-awal lagi lucu-lucunya industri ini ya. Mungkin 10 tahun, 12 tahun yang lalu sejak awal berdirinya ya tech companies di Indonesia lah, saya nyebut nama nggak apa-apa ya, Gojek, Bukalapak, Tokped, Traveloka dan sebagainya, itu kan ya mungkin 10-12 tahun yang lalu. Terus kemudian naik terus kan, valuasi naik terus gitu. Tentunya ada exit, IPO bisa, akuisisi bisa dan segala macam, tapi betul yang Dery bilang, dulu sampai mungkin 2-3 tahun yang lalu, the name of the game adalah valuasi. Valuasi itu menjadi mungkin kiblat kita. Makanya dari dulu kan saya dan teman-teman, meskipun kita mungkin yang insaf sedikit ya, itu adalah ya sadar sedikit lah ya gitu ya. Kita dulu kan yang kita gaung-gaungkan adalah unicorns. Startup dengan valuasi $1 billion gitu. Dulu metriknya selalu adalah kita ingin memiliki atau membuat startup menjadi unicorn.
Tapi kita tidak tahu bahwa itu ternyata nggak sepenuhnya cukup. Kenapa? Karena bisa aja startup menjadi unicorn, tapi dia nggak profitable. Gitu. Saya nggak menyebut nama gitu ya. Yang mana tuh Pak? Baru semua nanya tuh yang mana jadi tuh Bapak udah disclaimer. Ya, itu udah yang IPO terus mungkin ada ijo-ijonya dikit gitu kan. itu kan udah gede banget, tapi sampai sekarang kalau lihat laporan keuangannya kan belum profitable. Bukan berarti tidak ada nilainya ya, karena kan tetap bayar pajak, tetap ada penciptaan lapangan kerja, tetap ada revenue yang besar dan segala macam gitu. Tetap bagus, ada nilainya lah di ekosistem kita. Tapi kan belum profitable gitu. Nah, supaya tidak tutup perusahaan, tidak hanya yang unicorn ya, berapapun valuationnya, kalau sebuah perusahaan atau startup itu belum profitable, dia akan terus mengandalkan injeksi dari investor, termasuk kami para venture capital. Jadi istilahnya yang dibakar itu adalah bakar uang kita ya. Jadi kalau startup melakukan bakar uang untuk mendapatkan traction karena dia belum profitable, yang dibakar itu sebenarnya adalah uang kita. Dulu kita nggak masalah uang kita dibakar, asal valuationnya udah naik gitu ya. Oke. Dan ini boleh nggak bahas sedikit Pak? Ini mumpung menarik ya. Kalau perlu dijadikan judul timeline sama judul di title YouTube-nya gitu ya. Dim, coba dong Dim, buka dong Dim. Ini pas lagi isunya lagi hangat Pak. Isunya Tokopedia rela dilusi 75% diberikan kepada TikTok. Nah ini kita bahas isunya nggak apa-apa dari sini Pak. Karena isunya lagi rame. Maksud saya ini adalah alangkah yang asik juga nih kalau kita goreng bareng-bareng bahasannya. Kenapa? Karena pas lagi ya media kan pasti kan kalau lagi hangat kan kayaknya kan seru juga kan. Masa kita juga nggak ngikutin wave yang lagi rame kan. Pasti kan teman-teman biar punya media kan pengen juga kan viewsnya kan yang bagus gitu ya. Agar bermanfaat buat bareng-bareng maksudnya gitu. Nggak cuma sekedar gila views gitu ya. Coba deh buka Tokopedia. Enggak, Tokopedia TikTok gitu aja udah bilang. Coba, kan TikTok sekarang masuk kata Goto. Betul. Oke. Goto ya, berarti bukan Tokopedia-nya sama Gojek doang ya Pak ya? Tapi gini, saya nggak tahu detail persisnya, tapi yang saya dengar masuknya ke Tokopedia-nya, di mana Goto itu sebenarnya adalah holding company di atasnya. Tuh, CNBC nih. Ya. Ini masih hangat nih. Ya. Nah, ini TikTok kuasai 75% saham Tokopedia. Nasib Goto gimana? Saya bahas ada beberapa stigma Pak. Saya sebagai jurnalis, saya memandang bahwa, wah ini saat yang waktu tepat untuk bahas sama Bapak nih. Anda ini kan memang venture capital, investor juga, dan banyak lah. Pasti naruh-naruh duit ke mereka-mereka dan seterusnya. Cara mainnya gini Pak. Akhirnya jadi saya melihat bahwa ada satu problem digoreng bersama, yaitu tentang fenomenal Tanah Abang kemarin. Ya. Oke? UMKM ya. Ya, karena saya juga orang marketing, jadi lumayan concern sama demand creation gitu Pak. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, kalau demandnya nggak dikumpulin, nggak di-create, kayaknya susah gitu untuk digoreng bersama. Nah, akhirnya singkat cerita viral, terus ada juga, terpaksa saya harus ngomong, ya kamilah para community, media, dan seterusnya melihat bahwa kayak, ini juga saya harus klarifikasi pada Anda. Ini memang Goto mau tumbang aja. Ketika kondisi kurang seksi, sebuah ekosistemnya, zamannya, marketnya lagi nggak kesana ngarahnya, siapa yang mau ngambil? Para udah turun-turun terus Pak. Wah, terjun payung Pak. Gojek, Tokopedia. Nah, momentumnya pas ketika suatu sisi ada satu platform yang memang dia asing, berinvestasi di negeri kita, tapi ruang geraknya kan sempit nih. Ya udah, kalau Anda ingin mau optimasi lagi, ayo dong, gabung dong payment gateway-nya bareng sama Tokopedia. Biar Anda mau berkarya lagi dong. Berapa nilainya? Cek. Valuasinya terserah mau pakai metode yang mana. Ketemulah 23 triliun untuk 75%. Wow. Ya terlepas dari mungkin nanti dikasih aja semuanya ujung-ujungnya pelan-pelan, dilusi. Hilang. Akhirnya, ya mungkin di dalam juga akhirnya terselamatkan kan daripada makin anjlok. Nggak tahu ya. Ini nggak boleh suzon juga teman-teman. Ini saya coba hanya menyampaikan apa yang ada di benak menurut laporan dari kawan-kawan kita gitu Pak. Gimana menurut Anda Pak? Oke, ini kita ada dua hal ya. Semua yang transaksi yang tadi Derrida bilang itu kan sebenarnya also driven by regulation. Oke. Ya, jadi tapi itu kan pemerintah, itu ranahnya pemerintah. Ya, gitu oke. ya. Jadi apakah itu dipicu oleh itu? Pasti. Nggak mungkin ada transaksi yang sekarang ini, yang TikTok itu segala macam, kalau tidak ada regulasi yang memang membatasi dan kemudian mengarahkan supaya asing itu harus menggandeng
lokal begitu ya. 23T. Betul. Iya. Oke. Cuman saya mungkin mau mundur satu langkah dulu. Kalau ya kan, Derry kan orang marketing juga kan, Oke. orang brand. Oke. Ada mazhab cara berpikir bahwa one winner takes all. Nah, percaya atau nggak percaya ya, tapi ada yang sepakat dengan mazhab itu, ada yang tidak sepakat, ada yang di tengah-tengah. Contohnya gitu, internet search. Dulu banyak, sekarang yang tersisa paling besar mungkin ya semua orang pakai adalah ya Google gitu kan. Yahoo nggak tahu kemana tuh. Ya itu, mungkin ada yang lain-lain, Bing, ada tapi kan ya market share-nya kecil lah ya. Oke. Jadi udah one winner takes all gitu ya. Iya. Dulu di Amerika marketplace banyak, mungkin sekarang yang tersisa mungkin hanya Amazon. Di China juga dulu marketplace banyak, mungkin hanya sekarang Alibaba gitu ya. Jadi memang di beberapa kasus, banyak kasus bahwa one winner takes all. Di Indonesia juga sebenarnya cenderungannya ke sana. Meskipun menurut saya di Indonesia tidak one winner takes all, tapi a few winner takes all. Contohnya, di Indonesia dulu ride hailing tuh banyak. Ya nggak banyak lah, ada beberapa opsi. Gojek, Grab, ada Uber. Dulu kalau ingat tahun 2014-15 tuh kan sempat ada Uber. Sebelum akhirnya Uber lempar handuk gitu kan. Iya. Akhirnya tersisa 2 gitu, Gojek sama Grab gitu. Sekarang marketplace yang tadi Derry udah bilang ya. Kalau saya sebut mungkin 10 jari saya nggak cukup gitu ya. Tokped, Bukalapak, belanja, Blibli, segala macam, Lazada, Shopee, Zalora, Elevenia dulu ada dan segala macam gitu kan. Ya akhirnya ada yang tutup, ada yang merger, tapi yang jelas kan Indonesia tidak cukup besar untuk punya 10 sampai 15 e-commerce platform gitu kan. Ya, jadi memang mengerucut menjadi ya mungkin tidak one winner tapi beberapa winner. Jadi apa yang terjadi di sini ya sebenarnya itu juga adalah arah bahwa Indonesia itu akhirnya mengerucut pada beberapa pemain besar saja. Apakah itu ada pros and cons-nya? Prosnya mudah-mudahan mereka cukup besar, sustain, tidak harus bakar uang, bisa profitable dan sebagainya. Cons-nya ya kita sebagai konsumen ya pilihan kita berkurang gitu. Tapi itu market practice di mana-mana di banyak negara dan di banyak sektor memang akhirnya mengerucut pada itu. Kita contoh yang baru aja nih ya, minggu ini ya, online travel agent. Traveloka, tiket.com sama yang baru tutup apa namanya? Pegi-pegi. Iya. Jadi ya memang akhirnya mengerucut kepada maybe not one winner takes all tapi one or two winner takes all. Berarti permainannya campur tangan sama regulator juga ya? Ada yang memang karena market practice, memang mereka mismanage, mereka nggak bisa jualan, nggak dapat uang investor, nggak bisa menuju ke profitability karena bakar uangnya terlalu masif, macam-macam alasannya gitu. Kalau ada peranan regulator pasti ada faktor lah ya, tapi menurut saya bukan itu satu-satunya faktor. Wow. Berarti kalau dengan kondisinya sekarang tadinya, mohon maaf nih, Goto misalnya. Akhirnya daripada dia mundur tak terhormat, mendingan kondisinya sekarang itu langkah yang tepat. Anda sebagai pemodal, Anda sebagai ya kan di BNI Ventures atau mungkin Venture Capital, melihat caranya dengan Goto melepas 75% gitu ya, dengan angka 23 triliun, itu pilihan yang tepat, langkah yang benar. Pilihan yang dapat dimengerti. Kenapa gini? Kita sebagai investor, ujung-ujungnya itu kan uang kita mandek di situ. Iya dong. Kita kan ujungnya harus kita exit. Nah, paling gampang itu exit kalau nggak IPO atau ada transaksi M&A. Tapi itu susah dilakukan kalau ya kenyataannya adalah perusahaan itu belum profit atau tidak ada path to profitability. Ini kan belum profit, Goto. Nah, tapi dengan ini hipotesanya adalah mendekat menuju profitability. Ini hipotesa ya. Yang paling tahu mungkin mereka sendiri karena saya nggak punya akses ke laporan keuangan mereka gitu. Kalau mau pakai ntar mungkin di Makari. Ya bisa. Jurnal itu bisa tuh di situ tuh kalau mau ngecek tuh laporan keuangan karena praktis banget. Bisa dan online pula gitu kan. Wah, enak itu. Kami pakai terus saya deh. Ya, jadi kita sebagai investor meskipun ada pros and cons tapi melakukan merger atau akuisisi atau merger dengan perusahaan sejenis itu asal itu memperpendek path to profitability atau mempercepat menuju profitability, kita akan support. Karena ujung-ujungnya perusahaan harus sustain, harus bisa berdiri sendiri. Oke, itu balikinnya gimana tuh returnnya tuh 23T itu tuh. 75% tinggal 25. Tinggal 25 udah sangat minor.
25 berarti uangnya publik kan? Ya. Anda ada di situ juga? Dulu ada kecil di Goto, sekarang udah nggak ada. Kecil di bawah 1%. 0,0000 sekian persen. Kenapa sekarang udah nggak ada, cabut? Karena saya udah nggak di Mandiri Capital. Saya nggak tahu juga apakah Mandiri Capital, MCI tempat saya dulu masih pegang saham Goto atau enggak. Bukan masih belum ya? Udah nggak ya? Saya nggak tahu. Oke. Nah inilah tadi udah sedikit lah saya coba nyenggol-nyenggol. Kenapa? Karena Anda orang yang memang saya butuhkan ini sebenarnya gimana sih nih Pak setelah winter nih? Kan Anda melihat bahwa wah nanti ada lagi yang rame lagi kemarin kesenggol mengenai bubble. Aduh udah macam-macam nih. Jadi eranya valuasi kita main ringan-ringan aja deh. Profit and loss, valuasi. Jujuran deh. Mungkin saya harus berani katakan di depan Anda. Saya mindsetnya profit and loss banget Pak. Saya. Jadi bukan berarti valuasin game atau mungkin valuasi fundraising itu buruk, enggak. Saya masih tahu ini mungkin dari sisi kontradiktifnya adalah bisnisnya belum dapat esensinya ketika main valuasi. Kalau versi saya, tapi nggak totally ya. Bisa jadi mungkin 50% ya. Nggak apa-apa, kita fair. Seru juga menarik valuasi. Tapi ya oke lah, esensinya mungkin saya belum coba berani ke sana gitu. Nah, di era sekarang setelah winter, semua juga tahu Pak, brand-brand juga pasti sekarang ngejar profit. Ada yang sampai PHK gede-gedean untuk kenakan cost, biaya, beban. Ada yang nutup beberapa macam perusahaan yang mergernya apa segala macamnya. Ada yang langsung gimana caranya pokoknya oke, profit aja. Wah, macam-macam. Gimana nih Pak? Mohon maaf ya, Derry ya kan bisa mengatakan seperti itu, tidak terlalu peduli pada valuation. Bukan nggak peduli, tapi maksudnya menurut saya bukan yang utama. Esensinya saya bukan menjadi utama. Bukan gitu. yang utama. Itu karena you have no intention untuk eventually jual perusahaannya sendiri, ya kan? Karena mungkin ada ikatan, kita sambil diskusi apa ya, orang brand kali ya. Karena jadi brand itu kan kayak legacy, brand itu, ya nggak apa-apa, ini asik nih diskusinya. Kalau saya mazhabnya adalah orang brand, nggak semua, tapi ada juga pemain, tapi kalau saya sih insya Allah berani memastikan bahwa orang-orang brand, majority-nya 51% ke atas biasanya dia legacy, it's my baby, gitu. Itulah ego, betul, ya kan? Betul. Jadi udah ya ada ikatan batin lah, ya, dengan perusahaannya. Jadi ini perusahaan saya gitu. Saya nggak akan pernah mau jual kecuali kalau it's too good to be good, true apapun apa dan segala macam lah. Kita mungkin bisa jadi mungkin itu gitu. Nah, masalahnya banyak startup mayoritas tuh tidak berpikir seperti itu. Kenapa? Karena mereka besarnya dari uang investor, termasuk dari kami, angel investor, venture capital, dan sebagainya. Nah, kita kalau invest ke sebuah startup, itu kan bukan uang kita sendiri. Itu kan uang investor kita. Jadi harus dibalikin. Jadi kita selalu invest dengan pikiran, 5 tahun kemudian saya harus exit. Saya harus jual. Dan kalau harus saya exit, kan saya mau cuan. Mau cuan kan nggak bisa flat valuasinya. Kalau nggak saya rugi. Beli 100.000 per lembar saham, dijual 100.000 per lembar saham juga kan rugi ya. Main dagang kalau begitu. Iya gitu. Jadi saya sebagai investor, saya mau nggak mau ya memang harus mengejar valuasinya naik supaya saya ada return pada saat saya jual 5 tahun, 8 tahun kemudian. Saya nggak bisa, I am not in the company to be there forever sampai 20-30 tahun, nggak bisa. Karena investor saya udah minta-minta, Edi mana uang saya? Balikin dong uang saya gitu kan. Ternyata kilas balik atau sisi lain di balik ini semua ternyata ada penagihan juga dari investor. Saya pikir gara-gara, hayo valuasi segede-gedenya, bertahun-tahun nggak apa-apa, nanti aja gampang, kalau kurang duit fundraising lagi, gitu. Saya pikir begitu, ternyata oke juga ya. Apa gara-gara winter Pak? Ini bahkan sebelum winter. Jadi saya nggak mau nyebut nama gitu. Saya pernah invest ke sebuah perusahaan, on paper gain-nya itu udah sekitar 7x. Ya. Wow. Ya, jadi 700% saya. Tapi on paper belum ada pembelinya, belum ada exitnya, belum ada IPO-nya. Investor saya sih senang-senang aja dapat laporannya, this investment is good ya, 7x ya. Tapi when do I see the money gitu kan? Uangnya nggak pernah ada, karena memang itu belum terrealisasi. Masih paper gain. Dia sebagai investor, dia bilang, Edi, it's nice, thank you, but saya nggak ngerasain. Mendingan cari yang 3x, tapi real saya bisa exit dan saya bisa terima uang saya balik dengan profit 300% itu. Nah, jadi sebenarnya yang lebih penting lagi bagi kami para investor bukan semata return-nya, valuation-nya, tapi memang liquidity-nya.
Atau exit itu kadang-kadang lebih penting daripada return-nya. Saya mendingan 3x tapi pasti, atau 2x, 3x pasti uangnya udah di tangan, daripada saya dapat 7x, 10x tapi ya nggak pernah bisa dijual sahamnya. Iya. Dan tren-tren kayak gini memang sebenarnya kultur atau budaya dari Indonesia sama Amerika gimana sih, Pak? Saya penasaran aja sih. Maksudnya gaya-gaya gini kan, saya coba untuk lebih dalam, ngukurnya lebih tajam, lebih luas dulu ya. Indonesia misalnya, kayaknya agak sedikit berbeda dengan Amerika. Di Amerika kan sudah umum ya, ketika ada perusahaan atau startup gede, Google lah misalnya. Wah, anak-anak muda nih bikin YouTube nih, caplok. Wah, anak-anak muda nih bikin WhatsApp nih, caplok. Gitu. Ya grupnya Meta, Google, terserah lah, gaya-gayanya sama tuh. Apple juga demikian gitu kan. Facebook, ya gitu-gitulah. Nah, di Indonesia kan kadang nggak nyampe segitunya. Apa jangan-jangan level kita masih belum ngejar ke sana? Kayaknya, wah udahlah itu kan permainan raksasa. Kita yang santai-santai dulu aja. Bahkan gede sama kecil aja ngerasa bahwa kayak, hey, kamu nggak boleh tumbuh. Aku valuasinya karena aku senior, kamu lebih kecil dan aku pasti lebih besar. Kalau di sana kan, kayaknya rising star nih. Caplok. Gimana ya budayanya? Indonesia belum seperti di US. Masih jauh, mungkin beberapa langkah di belakang pasar di US. Ya, contoh aja gitu ya. Tadi kan Dery udah bilang ya. Yeah. Di sana ada istilah GAFA. GAFA. Google, Amazon, Facebook, dan Apple. Oke. Ini memang perusahaan-perusahaan yang tidak hanya mengembangkan sendiri bisnisnya, tapi mereka sangat senang dengan non-organic growth. Jadi akuisisi, beli. Non-organic growth. Ya. Memang nggak ada orang brand di situ. Masih tetap pakai ego orang brand ya. Bukan karena product development atau brandnya jelek, tapi teknologi. Karena R&D, research and development, untuk meluncurkan sebuah fitur baru dan segala macam itu kan butuh uang dan butuh waktu. Dia nggak bisa nunggu, dia nggak mau nunggu lah istilahnya. Kalau ada startup yang punya proprietary technology atau punya paten yang bagus, dia bilang, wah bagus juga nih paten ini dari startup ini, saya beli aja deh. Oh, paten juga ternyata menjadi pilihan ya untuk ngebeli ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan seperti GAFA, ya, teknologi yang besar-besar di Amerika dan di Silicon Valley dan sebagainya, dia membeli startup yang kecil untuk intellectual property-nya, untuk patennya, untuk produknya, apapun itu istilahnya, gitu ya, supaya itu bisa diintegrasi ke ekosistem atau produk mereka sendiri, gitu. Itu satu. Yang kedua, mereka membeli sebuah startup atau perusahaan yang lebih kecil bukan hanya saja untuk intellectual property-nya atau patennya, tapi untuk talentanya. Orangnya yang bagus-bagus itu, dia bilang, wah, saya kalau bajak dia jadi karyawan saya, nggak mungkin dia mau gitu kan. Tapi saya beli perusahaannya dengan sendirinya, dia harus kerja sama saya untuk 2-3 tahun gitu kan. Nah, jadi acquihire, itu istilahnya acquihire. Akuisisi sebuah perusahaan sebenarnya untuk talentanya. Oh, makanya dulu eranya Kevin, siapa lagi sih Gojek ya kan? Ya, Kevin, terus ada si Aldi yang Aldi Haryo, terus Moka tuh. Moka si Haryanto. Iya kan? Nggak mungkin Haryanto diajak ke sana untuk lu kerja sama gue ya, jadi CMO, CFO gitu misalnya. Ya mendingan dibeli aja Mokanya gitu. Mokanya dibeli dan kalau nggak salah Haryanto Grady mungkin harus 2-3 tahun harus terikat bagian dari kontraknya, mereka harus kerja di GoTo Group gitu ya. Oh, terikat? Lah, bukannya trennya pada hura-hura? Enggak, dia biasanya kalau sebuah perusahaan diakuisisi, founders-nya itu diikat untuk tidak meninggalkan grupnya itu sampai sekian tahun. Ya bisa 2, bisa 3 tahun, bisa lebih, saya nggak tahu. Itu bisa case by case aja. Kenapa? Karena biar DNA-nya nggak hilang. Supaya DNA-nya nggak hilang, ilmunya nggak hilang, dan seterusnya. Tapi kan nyatanya ada juga di Indonesia yang begitu exit, mereka udah nggak mau bangun tuh bisnis, mereka ke Bali, mereka ke Singapura, mereka ke mana lah, tahulah negara-negara buat ujung-ujungnya mereka buka usaha yang bukan yang startup lagi atau tech ya. Mungkin dia jadi pengusaha properti, mungkin jadi dia pengusaha travel. Kan gimana teman fenomenalnya nih? Maksudnya Anda kan pasti ada di situ. Seluk-beluk Anda soalnya melihat bahwa kayak ya udah gue beli, harusnya kan dia bisa lebih berkarya lagi untuk ujung-ujungnya apa? Ya udah, venture capital melihat kan kalau lu bangun lagi kan gue bisa taruh lagi di situ. Sekarang banyak yang kayak begitu nih anak-anak muda. Ya pilihan mereka ya.
Gimana pandangan Anda? Ya, ini menarik ya. Kita kan sebagai venture capital seringkali merasa kita orang paling keren di dunia gitu kan. Oke. Sering banget didatengin sama startup, Pak Edi invest dong ke startup saya, ini pitch deck saya, invest dong ke saya gitu kan. Oke. Saya di Uber banyak startup gitu kan. Terkesan keren gitu. Tapi saya dan kita di perusahaan di venture capital kita memang akan invest, nggak seluruhnya, tapi beberapa kita invest gitu ya. Terus kemudian jadi sukses. Mereka bisa IPO atau diakuisisi gitu ya. Foundernya terus tiba-tiba kaya raya gitu kan, entah itu dalam bentuk saham ataupun cash. Ya, gitu. Exit gitu. Iya. Kita sih nggak iri, mereka jadi jauh lebih kaya daripada kita, padahal itu uang kita yang dibakar gitu. Kita sih nggak boleh iri dengki, namanya kan diajarin di sekolah dulu kan nggak boleh iri dengki. Itu emang ada rezekinya gitu kan. Nah, cuman saya nggak masalah dengan itu. Yang saya masalah, mohon maaf ya kalau saya kritik para founder ada yang tersinggung gitu ya. Itu adalah founder atau entrepreneur yang udah bikin perusahaan, udah sukses, udah exit, udah terima uang, terus ongkang-ongkang kaki, mohon maaf, beli properti, beli villa di Bali, terus ya udah ya pensiun muda gitu ya. Nah, itu buat saya itu sayang, sangat disayangkan. Kenapa? Karena mereka masih muda, udah punya uang juga, punya pengalaman, ya seharusnya jadi serial entrepreneur. Apa itu serial entrepreneur? Saya paling suka dengan serial entrepreneur. Serial entrepreneur itu adalah anak muda, founder, ya nggak harus muda sih, founder, pengusaha itu yang bikin perusahaan, dia gagal, dia bangun lagi, pinjam lagi, gagal lagi, dia bangkit lagi, dia bangun lagi gitu. Sampai akhirnya dia sukses, punya uang besar. Ya jangan terus kemudian pindah ke Bali terus jadi tuan tanah properti gitu ya. Ya bikinlah perusahaan lagi gitu. Bikinlah perusahaan lagi supaya dia jadi serial entrepreneur, terus-menerus menjadi entrepreneur. Atau apes-apesnya ya, dia menjadi angel investor. Ada tuh kan? Ada yang warna merah. Ya banyak beberapa lah gitu kan. Udah IPO perusahaannya, punya uang banyak triliunan, ya dia bikin VC atau angel investor. Menurut saya itu bagus. Mendingan gitu daripada uangnya dia putar terus. Tapi nggak mau capek kali Pak. Mendingan gue jadi tuan tanah, sewa-sewain kontrakan, villa-villa di Bali, bikin kosan. Udah, thank you. Udah punya megang duit exit. Berapa exitnya kira-kira? Yang random aja lah, rata-rata, average. Rata-rata exit itu berapa sih kalau untuk startup yang valuasinya udah dilirik sama venture capital? Ya ada yang di atas 50x ya ada juga sih. Ya. Kalau founder ya, karena founder kan menarik juga kan jadi tuan tanah. Iya. Tapi saya nggak nyalain, maksudnya gini, ya namanya manusiawi gitu ya. Ingin nyenengin keluarga, ingin menikmati hidup, fine. Itu kan tapi bisa juga sambil dilakukan dengan tetap ilmunya, pengalamannya dan sedikit uangnya itu juga ikut bantu ekosistem. Karena Indonesia itu butuh serial entrepreneurs yang terus menerus bangun perusahaan baru gitu. Capek Pak bangun perusahaan Pak. Nanti dapetin lagi. Atau gini kali Pak. Jangan-jangan dia mau merapikan history track recordnya dia. Bekas mantan CEO ini exit, jebret, dibangun lagi. Qadarullah taunya nggak berhasil. Nggak dapat juga investor, berdarah-darah, naik ke berita. Mantan CEO brand A, sekarang bangun lagi brand B. Pasti udah lama, tutup. Nah, misalnya gitu kan. Kayak kemarin aja, JDI ditutup rame. Bahkan CEO-nya dibilang katanya, venture capitalnya merasa bahwa ternyata dia hanya bagus bikin PowerPoint, parah banget. Ya kan kayak gitu-gitu kan jadinya kan, wah Pak, itu credibility-nya hancur. Mungkin gitu kali, mending gue jadi tuan tanah, ketahuan gue punya bisnis di mana-mana. Iya. Tapi itu menurut saya seharusnya itu kan tidak semua driven only by money. Kalau menurut saya DNA seorang entrepreneur itu memang udah beda dari awalnya. Emang dia pada dasarnya adalah ya tidak cocok, tidak mau jadi orang kantoran seperti saya yang dapat gaji gitu dan sebenarnya rutin tiap bulan gitu. Memang seorang DNA by nature itu seharusnya sudah selalu tertantang untuk ada opportunity, ada problem, I want to solve that problem dengan ide saya sendiri. Itu ini idealnya begitu. Itu kenapa seorang Elon Musk menjadi serial entrepreneur gitu ya. Ada aja tipe-tipe orang seperti itu atau yang buruk lah. Contoh buruk ya. WeWork. Yang ada serial TV-nya itu dan segala macam itu crash and burn banget kan, uang investor juga hilang dan segala macam gitu. Terus bikin lagi tuh
si Newman itu bikin startup baru, ada aja yang mau jadi investornya di dia. Oh, berarti catatannya personal brand-nya atau story-nya harus kuat kali ya? Nah, itu. Si foundernya ya. Ya. Jadi orang percaya juga ke sana. Oke. Atau bisa juga jadi founder, exit terus jadi menteri kayak Mas Nadiem mungkin. Saya keren. Keren. Ya, kalau tawaran itu kalau jatuh pada saya mungkin bisa. Ya, itu keren tuh. Ya kan? Pas beliau exit tuh gimana kondisi Gojek? Waktu itu sih oke, tapi waktu itu sudah ada trennya bahwa unicorn itu foundersnya mundur, digantikan oleh manajemen yang profesional ya. Jadi di Gojek waktu itu kan yang sudah mungkin si Andre yang lebih take care day to day-nya, Nadimnya mungkin nggak terlalu involved di to day-nya gitu kan. Di Bukalapak awalnya kan Zaki sama Fajrin. Terus mereka mundur, diganti oleh Rahmat, ada Teddy, terus sekarang ada Willix gitu ya. Jadi ya memang itu trennya pada saatnya menurut saya seharusnya founder itu nggak harus nunggu sampai IPO pun dia bisa lebih strategik di komisaris atau di apapun itu posisinya, biarlah manajemen profesional yang running the company. Oke. Nah ini kalau ngomongin running the company kan artinya kan termasuk Makari juga lagi on fire ini. Ini saya nanya agak subjektif nih Pak dia. Kenapa Anda mau masuk atau invest di Makari? Saya mau tahu aja, agak subjektif nggak apa-apa. Saya sudah disclaimer kok. Ya. Mungkin saya luruskan sedikit. Awal masuknya dulu masih jurnal namanya. Iya. Jadi accounting software namanya cloud-based accounting software namanya jurnal. Oke. Terus jurnal merger dengan yang namanya Slicker. Terus ada brand-brand lain, Talenta, Klik Pajak, dan sebagainya, menjadi sebuah brand besar yang namanya Makari. Gitu digabung-gabungin ya, ditertarikin ya. Gitu ya. Oke. Dulu sih awalnya hanya accounting software, yaitu adalah jurnal. Karena saya percaya dengan mendigitalisasi UMKM. Oke. Atau bisnis. Oke. Gitu. Menurut saya UMKM itu sangat manual. Ya. Dulu punya toko, punya kios, apa, dan sekarang pembukuannya gimana? Oh iya, itu anak saya, ponakan saya, atau istri saya yang nyatet debit kreditnya setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, apapun itu. Terus direkonsiliasi. Ya kapan bisa naik kelas, saya bilang. Kalau misalnya mau pinjam ke bank, ditanya laporan keuangannya dari mana? Oh ya mungkin saya bayar orang aja untuk bikinin laporan keuangan sederhana gitu. Itu menurut saya susah gitu kan. Terus ada restoran. Dia SKU-nya banyak atau item-itemnya banyak. Gimana nge-track-nya? Ya saya masih pakai manual. Ya kenapa nggak pakai POS saja gitu ya? Ya Point of sales gitu, kasir online, kasir ya. Online gitu kan. Ya saya nggak hanya menyebut Moka, itu kan dulu ada banyak, ada Pawon, ada iSeller, ada Maju dan sebagainya gitu. Kenapa nggak pakai itu aja? Sangat jadi online kan, inventory juga tercatat dan seterusnya. Jadi saya believe in mendigitalisasi untuk membantu bisnis UMKM. Nah, kenapa saya dulu dan teman-teman invest ke Makari? Karena itu adalah suatu cerita bahwa UMKM itu bisa naik kelas. Oh, mahal. Apalagi Anda langsung yang melihat gitu kenapa mau ke sini ya. Berarti asik banget tuh kalau memang ternyata Makari nggak cuma sekedar bareng sama Anda gitu loh. Maksudnya kan tadi Anda bilang UMKM naik kelas. Saya pun juga ingin membersamai menjadi saksi hidupnya UMKM naik kelas, Pak. Dengan menghadirkan Anda, mereka bisa nonton yang ada di daerah Kalimantan, Sulawesi. Kan akan visi misinya juga clear juga. Kalau memang Makari Anda membuktikan bahwa Anda juga membantu para UMKM agar bisa menyusun laporan keuangan dan lain sebagainya, Anda bareng sama kami. Di sini dong Makari. Baru lebih keren. Ya nggak, Mbak? Jangan senyum-senyum doang, jangan cengir di belakang kamera. Iya kan, maksudnya kan ternyata melihat satu potensi, itulah juga yang pembidikan salah satu yang utama di tahun 2024 bahwa bisnis model yang memang bentuknya adalah bisa mengeskalasi UMKM, Anda hadir di situ. Betul? Ya, jadi itu satu. Dari dulu saya udah bicara dengan naik kelasnya UMKM. Oke. Saya juga merasa bahwa bisnis atau startup yang bermain di B2B, business to business, itu path to profitability-nya lebih cepat daripada yang B2C, business to consumer. Boleh tahu alasannya nggak, Pak? Karena satu, customer acquisition cost atau marketingnya tidak perlu seagresif B2C. Kalau B2C, business to consumer, ya kita yang e-wallet, marketplace, itu dan segala macam kan very price sensitive.
Kita selalu kalau mau beli atau menggunakan jasa itu selalu cek toko sebelah dulu, banding-bandingin harga dan segala macam begitu ya. Makanya biaya cost per akuisisinya itu kenapa jadi lebih tinggi, ya kan? Nah, itu gara-gara behaviornya dia ngecek-ngecek dulu, compare kayak yang lainnya gitu ya. Sama. Saya kalau beli, saya kebetulan senang main basket, saya beli sneakers basket. Saya atau yang saya suka, saya kan ngecek dulu di beberapa toko online dulu gitu kan. Terus saya cari yang ini harganya atau ongkirnya atau apapun itu istilahnya. Orang sekarang kita mau beli tiket aja mungkin kita membandingkan gitu. Teman-teman yang pulang kantor atau mau pergi ke sesuatu, dia mau pakai ride hailing, ojek online, dia bandingin dulu antara 2 platform, 3 platform, mana yang dia pilih gitu kan. Nah, jadi kan tapi akhirnya karena memang orang Indonesia pada dasarnya itu price sensitive, akhirnya memang harus melakukan subsidi. Itu cost per akuisisinya jadi naik. Cara mengakuisisinya biayanya jadi keluar lebih banyak. Betul, dan itu kan jadinya ya, dan itu yang dibakar uang siapa? Uang Anda, Pak. Uang investor. Masuknya bagus banget. Ini curcol terus ya. Tapi bagus. Saya seru diskusi ini ya bahwa Anda ngebakar-bakar. Sementara Anda punya janji untuk mengembalikan dalam tanda kutip ya, bukan berarti dijadikan misalnya loan ke apa segala macam kan belum tentu juga gitu ya. Anak-anak bakar. Sementara yang di belakang lagi garuk-garuk tuh. Gue ngelihat cara main lo ini. Ayo dong waktu nih, gitu kan. Padahal duit Anda yang lagi diputar. Tapi Pak hargain juga, bahkan mereka juga tahu bahwa merubah behavior nggak pakai waktu yang cepet, Pak. Kan lama. Orang biasanya beli baju dipegang, Pak, di Tanah Abang. Makanya mereka pada teriak. Sekarang kita harus percaya sama foto buat dapetin baju. Nah, berarti kan harus mengakuisisi, kasih subsidi biar kepaksa untuk pindah jadi ke gadget. Betul. Ya, makanya kita harus punya mungkin kesabaran bahwa itu butuh waktu untuk menuju profitability. Kita juga sebagai investor, kita nggak mengharap, kita sadar bahwa nggak bisa 3 tahun langsung profit. Tuh gue belain tuh. 5 tahun lah, mungkin berapa dan segala macam. Kita membolehkan bakar uang. Terutama satu, untuk mendapatkan users. Yang kedua, ya ini belak-belakan aja ya. Ini belajar ilmu manajemen dikit ya. Satu, bakar-bakar uang dibolehkan kalau mendapatkan customers yang sticky, yang loyal. Yang kedua, bakar-bakar uang dibolehkan kalau itu membunuh kompetitor. Wah. Jadi Anda ngegiring ke sini saya jadi suka nih. Ya, boleh ulang sekali lagi, Pak. Nah ya. Ntar dulu nih, ini brand nih, ini gue mau belain dulu nih. Saya mau bantu nih, tenang, Anda tenang. Kan selama ini kan pasti kan Anda urusannya kan sama venture capital kan kayak, gue ditagih profit mulu. Kemarin teman saya bercurhat, Pak. Di banking, di Gbank. Wah, saya nggak mau nyebutin nama brandnya lah. Kalau nggak salah udah mungkin seri A+ atau seri B lah, udah gede banget. Anda tahu lah, ya nafasnya sih ngarahnya ke syariah. Gede banget, tapi lagi mot-motan juga tuh orang tuh sekarang, kasihan dicurhat kemarin deh. Habis efisiensi dan lain sebagainya. Anyway, dia cerita bahwa, Der, ini lagi profit mulu gue sekarang. Serius loh? Kemarin lo kayak gede banget tuh. Nah, makanya saya mau belain kawan-kawan kita. Ini kan mumpung ada investor, ada visi di depan saya. Gini, Pak. Saya orang brand aja yang organik, bukan non loh ya. Berdarah-darah. Bangunnya ininya apa segala macamnya, harus punya media dulu biar ngumpulin demand pada kumpul kemari gitu kan. Nah, tadi Anda sempat pakai 2 gitu. Boleh tajemin lagi nggak, Pak? Sebenarnya bakar duit yang dilihat sama Anda selaku investor, pasti kan ada deg-degannya, ada happy-nya. Wah, kayaknya ini gue bidik nih, valuasi bakal naik nih. Oke. Dia juga gas gitu. Tapi giliran kesenggol, kok gitu sih? Lama aku balik modalnya. Nah, boleh tekankan lagi nggak, Pak? 2 tadi dan Anda lanjutkan ya, Pak. Kira-kira bakar duit yang, jangan ngomongin yang tidak dibolehkan ya. Yang dibolehkan, biar pada happy nih, Pak. Startup founder nih. Ya. Oke, yang dibolehkan satu tadi sebenarnya udah mengarah ke sana ya. Kita kalau dibakar uang kan, yang uang dibakar kan uang kita. Kita membolehkan kalau satu mendapatkan customer yang sticky. Yang kedua untuk membunuh atau mengerucutkan persaingan. Ya. Wow. Nah, kita ujung-ujungnya kita sebagai investor, we are backing the winners. Kita tahu bahwa di sektor ini pemenangnya mungkin nggak akan 10, tapi juga mungkin nggak akan 1, mungkin ada 3. Jadi kita setidaknya kita mencari yang pemenang di antara 3 itu. Nah, kita harus yakin. Jadi kita selalu bilang gitu, oke, bakar uang silahkan. Tapi
you have to get the market share, you have to get the users, and in 5 years, kalau kalian belum jadi top 3 di pasar, something wrong with you. Jadi kalian harus bisa menjadi market leader dalam X tahun. Ya. Setelah udah jadi market leader, apa yang dilakukan? Ya seharusnya teori secara lakukan adalah kalau udah dapat customer yang sticky dan udah jadi market leader, pelan-pelan harganya dinaikin. Kan, saya udah duga kan, makanya pada Itu menuju profitability tadi. iya, cuma drivernya ngamuknya ke saya, Pak. Ya. Mas, tau gitu telepon aja Mas, jangan pakai aplikasi. Kenapa jadi ngomel-ngomel ke gue? Lihat Mas berapa coba harganya di situ? Ya kan Mas nggak ada di handphone saya. Naik mobil saya di taksi digituin Pak. Ya udah saya cek, segini Mas bayarnya. Tuh kan, kenapa jadi ngomel ke gue? Kenapa emangnya Pak? Di saya cuma dapat segini Pak. Beda nih. Brandnya nih nggak kayak dulu. Lah ngomel ke konsumen, saya yang kena imbasnya Pak. Mana gue tahu, gue mau pakai aplikasi daripada gue diculik. Iya kan, jadi kena gimana tuh Pak menyikapi ini Pak? Ya, memang itu Harga dinaikin kan sama Anda kan? itu kena oleh platformnya loh, oleh platformnya bukan oleh saya. Salah ngomong. Kenapa gue jadi emosinya ke beliau ya? Maaf. Langsung diklarifikasi. oleh platformnya, platformnya yang menaikkan Oh, harga. saya jadi emosi Pak. Saya setiap naik taksi online digituin mulu soalnya Pak. Pada curhat Pak nih, gue bantuin tuh loh para supir. Oke. Cuma tidak hanya di ride hailing atau taksi online atau apapun istilahnya, di marketplace kan juga begitu. Marketplace yang tadinya banyak promo, banyak diskon, banyak cashback dan segala macam, lambat laun itu berkurang kan. Karena mereka mau menuju profitability gitu. Tidak lagi mensubsidi dengan harganya disubsidi gitu. Kita membolehkan gitu. Nah, terus kemudian kita bilang pada saatnya evolusi lagi. Jadi kalau sudah menuju path to profitability dan kalian udah jelas-jelas sebagai market leader dan pemenang, munculkanlah yang lain, loyalty lah, apalah gitu kan. Jadi supaya ada stickiness-nya gitu. Tetap mengandalkan uang tapi brandnya kan sudah terbentuk gitu. Ya, jadi loyal, ikatan emosi kebangun. Nah, itu yang butuh waktu. Jadi karena kita yang berusaha mengalihkan konsumen yang price sensitive menjadi lebih loyal. Oke. Iya, jadi nggak ada lagi tuh ketika dia ngerasa bahwa potongannya gede, konsumen juga sekarang jadinya bayar lebih murah, larinya kemana gitu kan, jadi konsumen dia melo-melin. Berarti oke juga tuh, kalau kayak gini saya udah mulai kebuka. Anda kok pintar sekali ngedoktrin saya, jadi mau ngarang-ngarang valuasi. Tadi gue pikir gini loh, orang valuasi berarti males banget, mindsetnya nggak bangun brand. Tapi ternyata tadi ada masukan juga dari seorang investor gitu, bahwa lu ngegedein silakan, koreksi kalau saya salah Pak ya, valuasi apa segala macam. Tapi ketika Anda udah ada di garis yang namanya profitability, ngejar profit, lakukan yang benar. Berarti lu juga harus bangun brand yang kuat sehingga orang beli gara-gara nggak terbiasa duit gue dipakai buat subsidi mulu. Ya. Tapi kan belinya gara-gara ikatan emosi, belinya gara-gara dia loyal apa segala macam. Jadi ketika udah dibandingin sama yang lainnya, nggak lagi ngecek ada behavior. Yang ini tiketnya lebih murah pakai yang mana ya? Gue cek dulu keluar. Oh ternyata murahan itu. Jadi mau nggak mau kan dipancing lah banner subsidi. Ya. Duit investor diputar lagi. Kapan profitnya? Ya, dan itu sebuah evolusi dari pasar kita, ekosistem kita di startups. Dulu itu semua pengen jadi super app. Ya. Semua ada di dalam satu aplikasi itu semua ada gitu. Tahu. Mulai dari transportasi sampai shopping, sampai tiket online, sampai konser, sampai ini dan segala macam. Mijet, bersihin kamar. Nah, itu. Tapi kan nggak semuanya itu ternyata nyambung, cocok, dan nggak semuanya bisa profitable atau unit economics-nya itu masuk gitu ya. Nah, lama-lama sekarang udah beralih lagi tuh dulu di super app, sekarang udah lebih jadi yang lebih mungkin bukan super tapi lebih cocok lah within the same sector dan sebagainya gitu. Jadi memang ya ini memang Indonesia tuh unik gitu. Kita tuh masih relatif muda, 10-12 tahun umurnya ekosistem digital kita. Jadi kalau kita belok, pivot ke kiri, pivot ke kanan, muter balik dan segala macam, ya memang itulah Indonesia gitu. Ya kita harus naik turunnya itu, roller coasternya itu kita harus alami dan jalani juga. Oke, dan nanti pada dasarnya kalau memang tadi saya mengutip Anda bilang bahwa yang nomor 2 kan berarti kan untuk membunuh kompetitor. Sebenarnya budayanya gimana sih nanti akan jadinya? Contoh, apakah marketplace cuma satu warnanya? Apakah transportasi online cuma satu warnanya?
Yang gitu-gitu loh. Jadi kayaknya nggak banyak pilihan atau ujung-ujungnya apa sih? Karena kan nggak menutup kemungkinan saling bunuh-bunuh juga nantinya ujung-ujungnya. Ya terserah sih, kalau ada juga yang bilang pepatah katanya lebih enak jadi nomor 2. Ya kan Valentino Rossi kenapa sebelum menangin juara dia selalu di nomor 2 dulu nih. Kenapa? Karena ketika ketemu celah dia bisa sikat. Kalau nomor pertama kan ya dia pressure dan insecure kan. Ya. Kadang sibuk ngurusin nengok spion, nengok sana gue disalib nggak ya. Akhirnya keteter, dia nggak fokus. Kan itu pepatah itu juga menarik menurut saya. Jadi nomor 2 dulu deh, nanti menang kok. Kita bisa ngekor tuh dia mengarahnya kemana. Tapi anyway, nanti gimana? Bunuh-bunuhan itu akan terjadi gimana sih Pak budayanya? Bunuh-bunuhan dan kompetisi akan selalu terjadi. Cuman Indonesia itu terlalu luas, terlalu fragmented, demografi dan geografinya juga terlalu beragam. Jadi menurut saya tidak bisa one winner takes all. Oh, berarti enggak ya? Kalau mungkin ada yang platform yang sangat sukses di kota besar, contohnya Jakarta, Surabaya, macam-macam, belum tentu itu akan jadi juara di tier 2 atau tier 3 cities di Indonesia. Karena demografinya, cara berpikirnya juga berbeda gitu ya. Yang sukses di Jawa belum tentu itu yang akan sukses di luar Jawa gitu. Nah, jadi kita kan yang tinggal di kota besar, terutama di Jakarta, kan kita selalu merasa apa yang terjadi di Jakarta merefleksikan semua di Indonesia. Kenyataannya enggak gitu. Ya, jadi kita harus lihat bahwa saya kalau bilang sama startup yang menarik, startup aja sekarang startup banyak yang menyasar tier 2, tier 3 cities di luar Jawa dan mungkin demografinya juga berbeda. Itulah, itu masih blue ocean kalau menurut saya. Bermainlah di situ. Iya, kayak Maxim kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah teman-teman. Gede tuh di Medan kalau nggak salah. Betul. Iya kan, Medan tuh katanya, Bang, Medan mah kuning sekarang Bang. Kok bisa begini ya? Ya sampai kita ngobrol, nggak tahu loyalty-nya ke situ ya. Ya itu. Jadi memang kalau bagi yang lagi dengerin ini ya, lagi dengerin podcast Kasih Solusi ini, dan itu calon founder atau sedang founder yang sudah berjalan, dunia itu tidak semata Jakarta dan tidak semata kota besar. Carilah market yang masih open. Dan itu ya mungkin di luar Jawa dan segala macam, pangsa pasarnya juga berbeda, mungkin bukan yang demografi A atau B, nggak apa-apa. Itu justru kalian harus jalan di situ. Mumpung lagi kosong kayaknya berarti jangan-jangan Pak Presiden ada maksud yang baik tuh bangun ibu kota baru. Biar nggak melulu di Jakarta gitu. Mungkin yang kuning bisa dapat jatah di situ. Gimana tuh menurut Anda? Kok saya jadi kesana ya ngaranya? Nah, ini mungkin bicara sektor ya sedikit nyebrangnya. Ibu kota baru butuhnya apa? Buat saya, kalau saya jadi sebagai investor, saya akan ngeliat di sana dibutuh apa. Nah, kan cocok tuh. Kan ibu kota baru pasti butuh investor kan? Butuhnya apa, Pak? Energi pasti butuh kan, maksudnya ya jadi startup yang berhubungan dengan energy tech gitu ya. Renewable energy, batteries dan ini solar dan sebagainya itu bisa dipertimbangkan. Termasuk kalau di Kalimantan kan banyak sungai ya. Jadi hydrotech dan sebagainya itu bisa dipertimbangkan. Yang kedua agritech. Sebenarnya nggak hanya agritech dan aquatech. Jadi pertanian, pertambakan, perikanan itu akan terus dibutuhkan, baik itu di ibu kota baru maupun di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena ketahanan pangan itu paling penting saat ini ya. Dengan adanya perang di mana-mana di seluruh dunia, banyak negara itu sudah stop ekspor hasil panennya, hasil produksi makanannya. Ukraina gandum, contohnya. Ya udah macam-macam gitu. Jadi kalau kita sebagai sebuah bangsa masih mengandalkan impor, susah kita. Jadinya mahal terus. Nah, oleh sebab itu kita sebagai investor, kita senang tuh dengan yang bermain di agritech, aquatech dan sebagainya, karena itu solve a real problem di Indonesia. Dibocorin loh, terus apa lagi? Apalagi ya, mungkin 3 aja lah. Tadi jadi energy tech, aquatech, agritech, yang terakhir mungkin ini climate change tech gitu ya, yang berhubungan dengan ya apa yang terjadi di isu iklim kita lah, termasuk waste management dan sebagainya. Atau kemarin saya lagi ngelihat sebuah startup yang kualitas udara itu, air quality index dan sebagainya. Aki ya, apa sih? Aki ya. Ada juga Nafas namanya. Oh ya, Nafas. Ya tahu. Saya pernah lihat booth-nya di salah satu pameran. Nah itu kan kalau ada aplikasinya, terus bisa cek kualitas udara Jakarta hari ini berapa, ini segala macam. Tapi dia nggak make money dari situ kan, itu kan gratis ya. Dia make money dari hardware, dari IoT-nya. Jadi ada alat-alatnya untuk purify
monitor dan purification dari udaranya untuk sebuah kantor, rumah dan sebagainya gitu. Dan Anda masuk juga di nafas. Kita lagi lihat sih. Bocoran langsung nih lagi lihat tuh. Bikin deck yang bagus. Apa dia udah ngasih deck juga? Ini salah nih. Kalau saya ngomong gitu harganya tiba-tiba dinaikin. Coret nggak jadi. Ya, tenang, gue belain bro. Saya kan support UMKM. Saya support dong. Ya, pokoknya nggak ada diedit ya. Dim jangan diedit ya ini ya. Kita support lah. Oh itu, ya bisa juga ya. Berarti bener nih udah dapat bocoran nih. Follow sih naik-naikin langsung ya. Laporan penjualannya gitu. Tapi itu memang 2024 lagi itu seksinya. Boleh tahu detailnya nggak Pak dikit? Tadi Anda sempat menyinggung mengenai pertanian, peternakan, macam-macam lah, agrikultur. Berarti sekarang lagi krisis supply chain ya Pak? Sebenarnya bukan krisis sih. Dari dulu yang namanya pertanian itu tidak efisien di Indonesia. Kalau saya boleh belak-belakan, mafia pertanian itu dari dulu udah ada di Indonesia. Dari petani itu menghasilkan panen sampai ke tangan kita di kota besar, itu kan mengalami beberapa layer ya. Dari panen ke pengepul, dari pengepul ke pasar, dari pasar ke wholesaler, dari wholesaler ke distributor, sampai dengan akhirnya sampai ke tangan kita di supermarket atau di pasar basah apapun itu gitu. Itu kan sangat berjenjang. Dan semua orang itu ambil fee di situ gitu kan. Ya, coba bayangkan itu kalau bisa langsung. Tapi ntar pada teriak lagi, nanti pengangguran di mana-mana Pak Edi. Ya, panjang lagi deh. Kan menurut saya sih kita harus pikir long term ya. Pengangguran itu kan menurut saya efek ya. Tapi itu harus orang harus adapt the teknologi dan disruption yang terjadi. Itu memang tidak bisa dipungkiri, tapi yang untuk beberapa hal seperti makanan, food dan segala macam, ya kita harus mikirin for the greater good of the nation gitu kan. Ya. Makanya Anda coba masuk tuh di ceruk itu, melihat bahwa memang kebetulan ternyata minatnya tinggi, tapi ada masalah di dalam sana, makanya butuh tuh ya hukum supply demand. Ini buat founder bikinlah satu agritech dan seterusnya. Mulai dari mana Pak? Kalau dia belum proven, berarti Anda mulai pertama kalinya berapa? $1 juta langsung? Ya mungkin bisa. Tapi kalau saya boleh, kalau ada waktu cerita sedikit ya. Iya. Saya dulu pernah punya mentee sebuah startup, kebetulan cewek nih foundernya. Dia karena dia asli Brebes ya. Saya nggak mau nyebut namanya, tapi dia asli Brebes. Dia bikin startup yang berhubungan dengan bawang merah gitu. Dia mau memotong mata rantai pasokan yang sangat tidak efisien itu dengan kita melalui aplikasi bisa langsung beli dari petaninya di Brebes gitu ya. Oke. Jalan tuh gitu. Okay. Dia bikin distribution center, ada gudang, dia dia paketin sendiri, kalau ada pesanan dikirim ke Jakarta, Bandung dan sebagainya. Saya ketemu berapa lama kemudian, saya tanya gitu, gimana startup kamu? Oke sih Pak Edi, tapi saya takut gitu. Takut kenapa? Wah, saya sama tim saya kalau tiba mau menuju ke gudang kita, turun dari stasiun, naik motor ke sana, tiba-tiba motornya dipepet sama orang. Hah? Terus? Sampai saya jatuh ke selokan gitu. Hah? Itu gudang kita pernah dibakar depannya gitu ya, diancam lah kasarnya gitu kan. Hah? Jadi ya karena memang mereka mendisrupsi mata rantai pertanian yang sangat tidak efisien. Gitu. Jadi akhirnya ada intimidasi fisik gitu. Tapi ini di mana-mana gitu kan ya, kita memang harus sadar bahwa yang namanya disruption itu kan menghadapi resistensi. Iya. Gitu. Itu contoh aja gitu. Ya saya bilang ya kembali ke kamu. Kalau saya sebagai investor sih kita sih mau aja invest terus ke kamu. Tapi kamu juga harus mau jalan gitu kan. Terus gimana endingnya? Endingnya sih dia jalan, tapi endingnya mungkin happy ending ya. Startup ini dibeli oleh startup yang lebih besar. Jadi exit lah, founder itu exit. Gitu. Termasuk yang cewek itu? Ya. Oh, yang cewek itu agak bule nggak orangnya? Enggak. Saya mau nebak-nebak. Bukan. Bukan yang itu, Pak? Bukan yang itu. Bukan sebesar itu. Bukan sebesar itu? Saya pikir itu. Most people have not heard of the name of this agri company. Ya, bukan. Kalau yang sebesar itu, yang mungkin kita sama ada di pikiran kita bersama, itu gedenya sama siapa ya? Investor asing, mereka kalau nggak salah, tapi kemarin ada masalah juga saya mungkin karena model bisnisnya ya kurang cocok ya. Saya juga udah ngebidik-bidik, nggak tahu sih kesotoyan saya aja waktu itu. Ini kayak gini, masa sih panjang gitu. Kita kan orang brand kadang sedikit banyak ngamatin juga kan, nggak tahu secara nasibnya gimana tuh.
hilang-hilangan ya? Ya saya dengar bukan ada isu efisiensi juga kemarin itu. Nah iya kan rame juga kan. Gitu ya, makanya itu dialah. Makanya investor juga harus cerdik-cerdik melihat behavior konsumen, mafia. Iya juga ya. Saya juga tadi kepikir bahwa nggak cuma profit melulu ya. Pasti ternyata kalau memang ternyata ini menjadi agregasi yang optimasi secara bisa mengekskalasi sebuah brand atau mungkin apa. Tapi ternyata nggak melulu di profit nanti ujung-ujungnya atau market share. Mafia ternyata ya. Ada juga ya. Disrupsi itu selalu mengalami resistensi. Kita sebut yang kita udah tahu aja ya. Contohnya, waktu awal berdirinya atau munculnya Grab sama Gojek. Yang resisten terhadap mereka siapa? Ya, taksi biasa kan, taksi konvensional. Organda lah kalau kita boleh Organda sebut. ya betul. Nah, demo dan sebagainya gitu, minta ke DPR, minta ke kementerian, tutuplah Grab, Gojek dan segala. Menghadapi resistensi pasti gitu kan. Disrupsi yang terjadi antara TikTok sama Tanah Abang kan juga gitu juga. Sama gitu. Nah, masalahnya tergantung ekosistem players, investor, startups, regulator, pemerintah itu menyikapinya bagaimana gitu. Nah, tidak ada one solution fits all, itu tidak ada. Ya, jadi harus case by case. Tapi akhirnya kalau dalam halnya Gojek dan Grab dan Uber dulu, akhirnya ya ketemulah solusi di mana mereka akhirnya bisa hidup berdampingan ya. Kita masih we need to see ke depannya tetap bagaimana ya. Ya ini juga bagaimana, apakah bisa hidup bersama atau malah mereka jadi merger gitu. Nah, ini mungkin jalan ceritanya belok sedikit beda gitu ya dengan yang ride hailing story yang tadi. Ya, cuman ya mungkin terlalu dini untuk kita ngelihat bahwa ini nanti apakah kita ketemu lagi, ngobrol lagi nanti tahun depan Pak. Kita pengen tahu nih angkanya udah berapa tuh. Coba ketik dong. Sembari kita ngobrol santai. Berapa sih sekarang? Berapa angkanya? Gojek Tokopedia ketik aja. Sembari kita pengen tahu maksudnya. Ya meskipun terlalu dini banget, baru 2 hari yang lalu. Tapi kita mau tahu kan. Siapa tahu kan Kang gorengannya kerjanya bagus. Coba lihat paling atas aja tuh ketahuan angkanya. Kok nggak ada sih? Saham gitu, saham. Nah itu. Rp94. 94 Pak. Naik Pak today. Naik turun kalau lihat bahwa seminggu terakhir sih naik turun ya. Coba lihat. Oh iya naik turun, tapi lagi naik nih ya. Lagi naik hari ini. Lagi naik ya. Karena TikTok masuk. Hah? Siapa? Ada influencer yang ngegoreng? Ada. Ya. Berarti ke depannya apa Pak terakhir Pak? Harapan Anda akan membidik tadi perusahaan-perusahaan yang memang rasa-rasanya agrikultur. Media gimana Pak Bida? Enggak, saya lagi nggak narsis. Maksudnya mau tahu sudut pandang Bapak aja. Anda melihat media gimana? Kan kita nggak tahu di luar sana. Kalau kami kan mainnya profit and loss, tapi nggak tahu di luar sana ada yang main valuasi kan gamenya kan. Kalau menarik itu? Kalau media menjadi content game, kalau menurut saya ya. Karena news itu menurut saya sudah sangat instan. Kita udah bukan lagi zaman nungguin besok pagi koran muncul berita atau seminggu sekali ada di majalah gitu kita baca berita gitu. Karena news melaporkan yang sudah terjadi itu udah nggak zaman lagi. Bahkan orang nonton TV untuk mendapatkan news pun ya mungkin hanya segmen-segmen tertentu ya. Karena everything sudah bisa didapat di smartphone yang berbau news. Jadi sebenarnya media menarik itu menurut saya adalah yang fitur-fitur yang bukan news, bukan pemberitaan yang sudah terjadi, tapi adalah ya ini insight, ada cara pemikiran, ada interview jadi konten. Mana Pak ulang ada apa? Ada interview gitu ya? Ada interview, ada proses sharing ilmu, ada pandangan gitu. Kadang-kadang yang menarik itu adalah orang yang berpikir beda dengan yang mainstream begitu ya. Coba buka dong akun Makari kita. Coba cek deh. Bapak mau cek dari mana Pak? Mau yang EBITDA, mau yang revenue, mau intim-intim neraca kita tuh 2024 juga boleh. Gitu kan meskipun masih di paper kan gitu. Nggak apa-apa kalau mau cek. Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Ini kenapa gue jadinya ngemis banget ya? Tenang Pak, kami masih mayor. Deddy Corbuzier cuma 40% kok. Saya masih punya kendali di sini. Asik. Iya kita di close the door juga soalnya Pak. Oh iya. Ya. Cuma memang kata Deddy gini, kabarin kalau memang udah ada calon-calon, gue mau goreng dulu biar valuasinya naik gitu. Oh, luar biasa nih Palet Call. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya kita lihat ya Pak ya. Ini informasi lebih lanjut kalau pengen tahu, pengen colek-colek Pak Edi nih.
mumpung masih seger nih kayaknya BNI Ventures nih. Anda pindah ke sana juga kayaknya ada peluang menarik kayaknya. Nah, makanya kita lihat di sini beliau. Mungkin bisa langsung masuk aja ke Instagram. Di mana Pak Anda aktif ya Pak? Selain di Instagram. LinkedIn? LinkedIn, hanya itu dua sosmed saya, hanya LinkedIn dan di Instagram. Ya saya memang punya beberapa topi, kebetulan di BNI Ventures yang sehari-hari, di Asosiasi Modal Ventura, kebetulan saya juga ketua umumnya. Oh ya, Anda ketua umum di sana ya? Ya, saya juga ngajar di BINUS sebagai dosen, kebetulan mengajar ya topik yang sama, startups, inovasi, disrupsi, dan sebagainya. Ya hobi saya hanya main basket, itu aja. Wush. Berarti banyak juga ya kenalnya. Salah satunya kan ada Aryo pernah kesini juga. Iya. Ya banyak kawan-kawan kita ya. Iya. Ya boleh lah nanti Indonesia di negara-negara lainnya nggak fokus di Indonesia saja. Southeast Asia, kita punya mandat. Southeast Asia, wow. Mandat invest ke Southeast Asia. Wow, nice. Berapa kira-kira terdekat? Ini untuk terakhir banget di ujung nih. Anda siap ngeluarin berapa kalau memang ternyata cocok sama bisnis model Anda? Ya, Bebas. Per investee, setiap kali kita masuk ke startup, tiket size kita rata-rata 3 sampai 5 juta US dollar Itu untuk awal ya? untuk awal. Ini meskipun mereka belum punya profit. Enggak, Series A. Kita prefer Series A. Series A, boleh dapat bocoran lagi. Series A berarti minimal dengan valuasinya mereka berapa? Mungkin antara 30 sampai 50 juta US dollar. Per tahun ya? Enggak, itu valuasi perusahaan. Iya, valuasinya dari sekian Ya. kali berapanya. Ya, pokoknya yang penting 30 sampai 50 Betul. juta. Ya, itu valuasi perusahaan. Kalau kita masuk 5 juta US dollar, berarti kan Berarti kita dapat 10%. Dapat 10% ya. Berarti kalau beliau masuk ke 5 juta, 5 kali 15 berapa sih? Aduh, mau ngitung duit. 75 ya? Ya. 75 M ya? Ya. 75 M dapatnya 10%. Dengan catatan lu mesti 30 sampai 50 juta dolar dulu. Kayak solusi udah masuk belum sih? Batuk gue. Nah, kan antar lah kan buat yang lainnya juga. Kan kalau sini juga nggak apa-apa. Si Dimas, Pak, thank you Pak ya. Terima kasih, Ada mampir terima ya Pak? kasih. Ada mertamen Terima nggak kasih. Pak? Hah, cukup? Enggak, cukup. Siap ya. Thank you juga nih buat Mekari tadi untuk membantu agar tolong susun ya. Jadi lebih mudah soalnya laporan keuangan kita nggak tahu begitu kita copot kayak gini nih. Tuh tiba-tiba kan kamera mati kan. Ayo deh kita coba cek dong di Mekarinya gitu ya. Kita kasih solusi.